Jadi sebelumnya saya sudah datang ke Gorontalo. Jadi yang paling berkesan itu adalah kulinernya. Iya, Pak. Jadi di sini ikan-ikannya enak-enak, luar biasa deh kalau menurut saya. Dibanding di daerah-daerah lain yang pernah saya kunjungi di Indonesia ini. Jadi luar biasa kalau soal ikan-ikannya. Memang itu yang paling berkesan bagi saya. Nah, fungsi pengawasan melekat ini itu di kejaksaan ini diserahkan kepada atasan masing-masing. Ya. Jadi 2 tingkat ke bawah dia harus melakukan pengawasan melekat. Jadi kalau kayak saya selain melakukan fungsi pengawasan secara utuh tugas kejaksaan, tapi melakukan juga pengawasan melekat ke eselon di bawah. Dari mana Mbak Intan tahu kok menyeramkan? Nah, ayo. Kan Mungkin kan Pak, katanya juga kan pengawasan, jadi kayak kita tuh diawasi gitu, takut salah nih nanti atau ada apa-apa, takutnya nanti kena tindakan atau apa gitu kan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Adiaksa. Kembali lagi bersama saya Intan Putri di podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini narasumber saya yaitu Bapak Mulyadi Sajayan SHMH selaku Asisten Pengawasan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Mari langsung saja kita sapa beliau. Izin Pak, selamat pagi. Pagi Mbak Intan. Apa kabarnya hari ini, Alhamdulillah Pak? baik, sehat. Alhamdulillah Pak. Sebelum kita masuk ke tugas pokok dan fungsi dari pengawasan itu Pak, bisa bercerita sedikit dulu. Semenjak dilantik menjadi asisten pengawasan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini Pak, mungkin ada hal-hal menarik yang bisa Bapak ceritakan yang Bapak temui di Gorontalo, mungkin dari kulturnya atau kulinernya atau apa. Kita santai-santai dulu Pak, silakan Oh ya, Pak. terima kasih Mbak Putri. Saya Iya, Pak. dilantik tanggal 22 Agustus 2022. Jadi sebelumnya saya sudah datang ke Gorontalo. Jadi yang paling berkesan itu adalah kulinernya. Iya, Jadi Pak. di sini ikan-ikannya enak-enak, luar biasa deh kalau menurut saya. Dibanding di daerah-daerah lain yang pernah saya kunjungi di Indonesia ini. Jadi luar biasa kalau soal ikan-ikannya. Memang itu yang paling berkesan bagi saya itu. Kemudian ya karena ini juga provinsi baru, ya, saya pikir pertama kesan juga masuk ke Gorontalo, kotanya juga ya cukup menurut saya memang perlu perkembangan lah lebih ke depan itu. Iya. Ya banyak juga sih yang menarik juga di Gorontalo ini. Terutama selain kuliner juga budayanya juga yang saya pernah lihat di situ. Gitu. Ya cukup menarik lah bagi saya dan saya senang juga tinggal dan berdinas di Gorontalo. Iya Pak, iya. Sudah berapa lama Pak? Ya kalau sekarang sejak dilantik 22 Agustus 2022 itu ya lebih kurang ya 4 bulan pas sekarang. Oh, belum lama ya Pak? Belum lama. Oh iya bulan. Pak. Baru. Ya biasanya Bapak kalau makan gitu ikan-ikannya tuh di mana Pak? Kalau ikan itu ya pertama kali saya datang ke sini ya kita diajak makan bersama staf was lah ya. Itu di rumah makan Igor itu ada Orasawa. Oh iya. Nah itu saya sangat terkesan di situ. Saya lihat ada sate. Iya. Ada sate ikan. Sate ikan Pak. Saya pikir itu sate kambing karena saya agak termasuk penikmat daging kambing. Oh wah iya ini Pak. sate kambing. Rupanya saya cicip sate ikan tuna, tapi luar biasa itu. Mantap rasanya ya Pak. Iya. Iya. Baik, kita masuk ke tugas pokok ya Pak. Bisa Bapak jelaskan apa saja tugas pokok dan fungsi dari bidang pengawasan ini Pak? Silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Putri. Saya jujur saja saya menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa mulai dari tugas sampai sekarang pindah di Gorontalo ini saya tidak punya pengalaman sebenarnya di
bidang pengawasan. Ya, berarti ini jabatan pertama kali Iya, Bapak di di bidang pengawasan. pengawasan ini pertama kali. Jadi selaku staf, kemudian juga memegang jabatan eselon 4, eselon 3 juga. Jadi memang nggak punya basic atau pengalaman di bidang pengawasan. Nah, jadi dari situ juga jadi tantangan bagi saya Iya. untuk melaksanakan tugas ini yang diamanahkan oleh pimpinan. Nah, terus terang saja saya terkejut begitu melihat istilahnya isi dalam pengawasan itu rupanya tidak sesederhana yang saya gambarkan. Iya, Pak. Yang kita dapat informasi selama inilah, selama melaksanakan tugas itu. Jadi sebenarnya juga kalau berbicara tugas pengawasan ini nggak banyak sih. Kalau secara umumnya itu ada lebih kurang hanya 3 tugasnya itu. Apa saja itu, Pak? Nah, jadi tugasnya itu secara umum 3. Kalau pertama itu bidang pengawasan itu melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pengendalian pengawasan itu sendiri. Kedua, menegakkan disiplin di lingkungan pegawai kejaksaan, nah, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Jadi, dan yang ketiga itu adalah melaksanakan tugas pengawasan tertentu yang diberikan pimpinan. Itu saja sebenarnya tugas pokok yang diemban oleh di bidang pengawasan. Baik. Melakukan perencanaan itu misalnya dalam hal perencanaan apa saja, Pak? Nah, tentu saja perencanaan itu yang berhubungan dengan tugas-tugas kepengawasan juga. Jadi kita ini kan setelah tugas pokok ini kan ada yang teknisnya, yang menyangkut teknis, perencanaan kegiatan kita selama 1 tahun. Ya, misalnya juga ada pelaksanaan tugas pengawasan itu di bidang pengawasan fungsionalnya itu ada meliputi yaitu inspeksi umum, kemudian inspeksi khusus, selanjutnya pemantauan, klarifikasi, dan inspeksi kasus. Itu yang ada di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Baik. Bisa Bapak lebih jelaskan lagi inspeksi umum atau inspeksi khusus itu yang seperti apa, Pak? Nah, itu baik. Ya. Kembali kepada tugas pokok tadi. Jadi tugas pokok ini dijabarkan dalam konsep 2 juga secara umum. Jadi ada bentuknya dalam bentuk pengawasan. Nah, pengawasan ini dibagi 2. Iya. Ada pengawasan melekat dan ada pengawasan fungsional. Nah, fungsi pengawasan melekat ini itu di kejaksaan ini diserahkan kepada atasan masing-masing. Ya. Jadi 2 tingkat ke bawah dia harus melakukan pengawasan melekat. Jadi kalau kayak saya selain melakukan fungsi pengawasan secara utuh tugas kejaksaan, tapi melakukan juga pengawasan melekat ke eselon di bawahnya. Saya kan sekarang eselon 3A. Jadi di bawah saya itu ada pemeriksa-pemeriksa eselon 4A. Nah, ini kita yang melakukan pengawasan ini juga. Itu pengawasan melekat. Masuk di bidang-bidang lain juga untuk melakukan pengawasan melekat. Nah, selain itu pengawasan fungsional. Nah, pengawasan fungsional inilah yang utuhnya diserahkan kepada fungsi kepengawasan di bidang pengawasan. Dalam hal ini asisten bidang pengawasan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Nah, ini yang meliputi kalau khususnya untuk di Kejaksaan Tinggi Gorontalo itu ada inspeksi umum, kemudian inspeksi khusus, ada inspeksi kasus, kemudian melakukan klarifikasi dan juga melakukan pemantauan. Nah, itu. Nah, terhadap inspeksi umum yang sebagaimana ditanyakan Mbak Itan tadi itu adalah merupakan salah satu tugas dari fungsi pengawasan kejaksaan. Itu dilakukan setiap tahun. Jadi dilakukan setiap tahun, dilakukan inspeksi umum sesuai jadwalnya. Itu semua kita jajaran pengawasan itu ada 6 pemeriksa. Itu bersama-sama saya, tim turun ke lapangan tentu saja atas perintah dan petunjuk pimpinan. Dalam ini
petunjuk Pak Kajati dan Pak Wakajati. Itu Mbak Intan. Iya Pak. Baik Pak, kemudian kita ke tugas fungsional sebagai asisten pengawasan ini kan melakukan inspeksi umum dan juga inspeksi khusus dalam pemantauan itu. Kegiatannya itu biasanya seperti apa Pak dalam pelaksanaan ini? Ya, kalau inspeksi umum itu kan rutin. Jadi 1 tahun itu kalau dalam sering kita laksanakan 1 kali. Jadi inspeksi umum tentu saja atas izin dan petunjuk pimpinan, dalam hal ini Pak Kajati, Pak Wakajati, itu kita semua tim, saya sebagai asisten pengawasan bersama pemeriksa, itu ada 6 pemeriksa. Jadi dari pemeriksa, boleh saya jelaskan Mbak Intan, Iya, pemeriksa silakan, Pak. ini ya. Jadi pemeriksa ini ada 6 jabatannya di situ. Ada pemeriksa kepegawaian dan tugas umum, kemudian ada pemeriksa intelijen, ada pemeriksa tindak pidana umum, ada pemeriksa tindak pidana khusus, ada pemeriksa perdata dan tata usaha negara, dan terakhir itu pemeriksa keuangan pembangunan itu. Nah, jadi bersama pemeriksa ini berangkat kita ke daerah mengunjungi satker-satker, dalam hal ini kejaksaan negeri yang ada di wilayah Gorontalo. Nah, saya contohkan misalnya kita ditugaskan melakukan inspeksi umum di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Semua tim turun. Nah, pemeriksaan itu meliputi semua unsur kegiatan yang ada di Kejaksaan Negeri. Nah, itu baik dari pembinaannya, kemudian juga menyangkut penanganan di intelijen, di tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, termasuk keuangannya juga di situ. Itu contohnya secara real. Nah, ini kita lakukan juga sesuai dengan program kegiatan pemeriksaan dalam 1 tahun. Nah, kaitannya juga dengan perencanaan itu. Nah, itu. Baik Pak, kemudian dalam inspeksi khusus kira-kira seperti apa Pak? Nah ya, kalau inspeksi khusus ini berbeda dengan inspeksi umum. Jadi inspeksi khusus ini kita lakukan hanya khusus menyangkut masalah keuangan dan pembangunan. Baik. Nah, jadi yang langsung melakukan inspeksi itu, jadi saya sebagai asisten pengawasan, itu secara teknis dilakukan oleh pemeriksa keuangan dan pembangunan bersama auditor. Jadi kita juga punya auditor Mbak Intan. Jadi ya khusus di situ. Nah, tapi berbeda dengan yang umum tadi. Kalau umum tadi kan menyangkut semua bidang. Nah, khusus ini menyangkut keuangan. Jadi keuangan ini kalau di kejaksaan, saya contohkan kalau di Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini juga di Kejaksaan Negeri juga, dia itu di bidang pembinaan. Nah, di bidang pembinaan itu kalau di bagian teknisnya benar itu bagian keuangan. Tapi dalam pelaksanaan tidak menutup kemungkinan berkaitan dengan bidang-bidang lain. Kenapa? Keuangan ini kan sebagai supporting untuk mendukung manajemen kejaksaan. Yang pelaksanaannya itu juga ada di bidang-bidang tadi yang teknis yang saya sebutkan itu. Bidang intel perlu uang, bidang pitsus juga, bidang pidum, bidang dato, dan termasuk juga di pengawasan. Nah, itu pertanggungjawaban itu yang akan kita cek. Nah, itu melalui inspeksi khusus. Gitu Mbak Intan, tugas dari inspeksi khusus. Baik Pak. Jadi dari apa yang Bapak jelaskan tadi, jadi atasan di Kejaksaan Tinggi itu memiliki tugasnya sendiri yang melekatnya, dan kemudian yang bagian fungsionalnya juga punya tugasnya masing-masing. Iya, gitu, benar sekali itu. Baik Pak, selama ini image pengawasan itu kan mungkin menyeramkan, padahal tugas dari inspeksi pengawasan ini juga sebagai konsultan dan katalisator. Bisa Bapak jelaskan? Tapi sebelum saya jelas, dari mana Mbak Intan tahu kok menyeramkan? Nah, ayo. Kan
Mungkin kan Pak, katanya juga kan pengawasan. Jadi kayak kita tuh diawasi gitu, takut salah nih nanti atau ada apa-apa, takutnya nanti kena tindakan atau apa gitu kan Pak. Iya benar Mbak Intan, jadi harus Iya Pak. diakui lah juga ya. Tapi ya saya juga karena pernah di bidang-bidang teknis lah selama Iya. ini kan di bidang teknis juga, itu kan persepsi kan, Iya, iya. persepsi seorang. Tapi kalau banyak persepsi seperti itu ya menggambarkan juga kan keadaan umumnya kan itu. Kalau saya sih secara pribadi tuh ya berhadapan dengan teman-teman di pemeriksa sebelumnya tuh ya menghargai benar. Karena jajaran UAS itu yang melaksanakan fungsinya dengan baik, ya kita hargai. Jadi tidak juga kalau saya secara pribadi ya. Iya. Tapi saya juga tidak menyangkal itu bahwa pemeriksa dalam hal ini bidang pengawasan ini semacam momok lah bagi rekan-rekan kita di kejaksaan, terutama yang teman-teman yang melaksanakan tugas-tugas teknis baik di Intel, Bidum, Bitsus, dan Datu. Nah itu. Tapi sekarang ini sudah berubah paradigma itu. Dengan petunjuk Pak Jamwas terakhir ini juga, kemudian saya ikut rapat teknis dengan jajaran pengawasan, ini sudah berubah. Jadi bukan lagi menakutkan, malah bersahabat sekarang pengawasan itu. Iya Pak. Nah memang perlu juga saya sampaikan bahwa dulunya itu fungsi pengawasan itu yang sebagaimana saya jelaskan tadi itu kesannya memang benar juga yang seperti yang menakutkan itu, mengawasi, melihat, mencari-cari kesalahan, kemudian menindak. Nah ini yang harus dirubah paradigma ini. Kalau istilah Jamwas itu disebut watchdog, awas, ada kesalahan langsung. Itu tidak seperti itu sekarang lagi. Nah sekarang ini oleh pimpinan dirubah paradigma itu. Jadi pengawasan itu berfungsi sebagai katalis dan konsultan. Nah, jadi dirubah. Nah itu makanya sebagai katalis itu ya sebagai memberi contoh, kemudian mencari solusi juga, itu kan itu. Kemudian ya sebagai partner begitu. Nah begitu dia jadi konsultan itu harus menyelesaikan juga persoalan itu. Jadi samping memberi solusi, kemudian juga mencari akar masalahnya, kemudian juga untuk dijadikan pencegahan untuk langkah-langkah berikutnya. Nah ini kita lakukan ini untuk masalah konsultan dan katalis. Misalnya ada salah satu di satker kita di Kejaksaan Negeri, misalnya lambat melakukan eksekusi, kita lakukan klarifikasi. Tapi tujuannya bukan untuk menindak, mencari penyebabnya apa, kemudian hambatannya apa, lalu kita analisis, kita buat beberapa alternatif penyelesaiannya, lalu kita dorong untuk menyelesaikannya itu. Dan itu alhamdulillah udah kita lakukan dan berhasil. Kecuali memang ada kendala yang di luar kemampuan dari kejaksaan. Misalnya putusannya masih dalam proses yang tidak bisa kan itu. Tapi kalau ada kendala kita gali. Nah itu salah satu fungsi daripada katalis dan konsultan itu. Tapi yang jelas perlu saya sampaikan pada kesempatan ini ya sangat berubah paradigma. Jadi kita ini sebagai partner, kemudian ya kejaksaan itu harus saya ulang itu pengawasan itu harus bersahabat lah ke semua bidang dan berhubungan baik. Itu Mbak Intan. Nah, baik Pak. Kemudian saya ingin bertanya lagi. Di sini kan inspeksi pengawasan ini sebagai konsultan. Sebagai konsultan di sini berarti kan melayani yang ingin berkonsultasi kan Pak. Ini terbuka untuk publik apa bagaimana Pak? Ya kalau secara umum itu untuk masalah teknis kita. Misalnya di bidang intelijen mungkin ada SOP yang langgar lalu kita cek apa karena nah di situ kita memberikan jalan keluar kalau ada hambatan-hambatan tadi kembali ke yang Mbak Intan tadi bilang menyeramkan apa nah itu tidak langsung kita melakukan penindakan, kita menganalisis, membantu mencarikan solusinya. Nah itu jadi dari situ ya kita benar-benar ingin semua teknis-teknis itu menjadi nyaman, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik,
tapi tetap dalam koridor SOP yang ditetapkan oleh pimpinan dan tujuan juga yang ditetapkan oleh pimpinan, begitu Mbak Intan. Baik Pak, kemudian dalam pelaksanaan program-program yang tadi Bapak jelaskan itu, kira-kira apa saja hambatannya Pak? Oh, hambatan ya Iya, dalam Pak. pelaksanaan tugas. Tapi sebelumnya boleh saya minum dulu Mbak Intan? Silakan Oh, Pak, silakan. ini perlu minum dulu nih Mbak Intan. Iya Pak. Bismillah. Bismillah. Baiklah Mbak Intan, kalau soal hambatan ya tentu ada lah. Kita namanya bekerja. Jadi hambatan itu cuman selama 3 bulan, hampir 4 bulan saya melaksanakan tugas ini, ya relatif juga hambatannya ada yang signifikan lah, ada yang signifikan. Kemudian ya dapat kita selesaikan lah semua program-program akhir tahun ini sesuai target oleh pimpinan, sudah tercapai semua. Baik. Nah, jadi kalau secara maksud saya itu memang benar-benar menjadi hambatan kita sehingga tidak terjalan program ini, ya saya pikir nggak ada kalau itu. Ya. Tidak ada, karena indikatornya gampang. Jadi kegiatan yang telah ditetapkan oleh pimpinan yang jadi target dalam 1 tahun di bidang pengawasan itu sudah tercapai semua. Malahan lebih, ada juga yang melebihi persentase dari 100% dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, cuman perlu juga saya sampaikan ke Mbak Intan, Iya Pak. bahwa pencapaian target di pengawasan itu melebihi target itu kadang-kadang jangan puas dulu, dianggap keberhasilan. Nah, itu menjadi masalah kita. Nah, sementara kita di pengawasan itu kan kalau bisa misalnya target inspeksi kasus. Iya. Nah, misalnya ditargetkan 3 lalu kita capai 4 nih. Itu jangan bangga dulu di situ. Justru di pengawasan itu ada titik-titik tertentunya kalau bisa sampai ditekan itu. Karena ini kan menyangkut disiplin pegawai, kalau inspeksi kasus ya itu. Jadi di satu sisi kita menyelesaikan target, kadang-kadang ada senang juga lebih target, tapi pada hakikatnya justru itu harus ditekan sebenarnya. Kan keberhasilan pengawasan itu bagaimana supaya semua pegawai ini kan cita-cita besarnya kan begitu. Semua pegawai kejaksaan di Gorontalo ini pada khususnya dan umumnya itu Kejaksaan Republik Indonesia itu ya tidak ada yang melakukan pelanggaran. Itu begitu Mbak Intan. Jadi kalau secara spesifik relatif hambatan itu ya gak ada lah istilahnya. Karena kita bisa menyelesaikan tugas-tugas target yang ditetapkan oleh pimpinan dengan baik. Baik Pak. Kemudian kiat-kiat dalam pencapaian target pelaksanaan program ini seperti apa Pak kiat-kiatnya? Ya sebenarnya nggak ada juga sih kiat-kiat khusus juga. Iya. Itu kembali ke kesungguh-sungguhan kita aja lah sebenarnya. Kalau sungguh-sungguh kan nggak termasuk kiat lah ya, saya pikir kan kesungguh-sungguhan. Karena saya yakinlah seluruh jajaran di kejaksaan ini tahu sudah ada SOP-nya. Ya paling-paling kalau kiatnya tadi ya mempelajari SOP secara sungguh-sungguh. Kemudian sebelum melaksanakan tugas itu dibuatkan perencanaan. Kalau ke lapangan itu diantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang jadi hambatan. Iya Pak. Nah, kemudian mempersiapkan personil secara baik kan begitu. Jadi ya itulah secara umumnya seperti itu. Kalau kiat-kiat khusus beda dengan fungsi-fungsi lain lah. Kalau misalnya di intelijen kan mau menangkap orang kan perlu benar-benar ada strateginya yang Pak, kemudian di lapangan juga setiap detik bisa berubah kan, dinamis sangat tinggi kan. Kalau di pengawasan ini tidak ada. Cuman persiapan personil, kemudian mengantisipasi kalau umpamanya kita berangkat ke Pohuwato kan jauh nih. Iya. Nah, kalau umpamanya ada pelaksanaan tugas ke Pohuwato ya perlu persiapan yang agak lebih ekstra, dalam arti kendaraan harus speed, jangan sampai terjadi trouble di jalan kan itu aja. Dan mengingatkan anggota untuk berhati-hati di jalan. Itu aja Mbak Intan kalau kiat-kiatnya itu. Kemudian terakhir mungkin Pak, harapan Bapak gitu selama bertugas di Gorontalo ini kedepannya akan bagaimana, seperti apa harapan Bapak? Ya kalau harapan saya sehubungan dengan saya ditugaskan pimpinan sebagai asisten pengawasan itu kembali ke tujuan pengawasan itu sendiri. Ya. Jadi kalau tujuan pengawasan itu tuh ada 2.
sebenarnya itu. Harapan saya itu di situ, ingin mewujudkan itu. Nah, pertama itu bagaimana agar fungsi kejaksaan, khususnya kejaksaan di Gorontalo ini, baik jajaran dari kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri, itu dapat mewujudkan keadilan, kemudian kepastian hukum, kemudian kebenaran berdasarkan hukum. Dan dalam pelaksanaan tugas itu memperhatikan norma-norma agama, norma kesusilaan, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Nah, itu banyak kalau istilah orang sekarang ini kearifan lokal. Nah, itu salah satu tujuan pengawasan. Kemudian yang kedua, bahwa tujuan pengawasan itu secara personil. Tadi yang saya sebutkan, kalau saya istilahkan, mohon maaf kalau salah, tujuan secara lembaga, ini tujuan secara individunya, personil kejaksaan. Jadi agar seluruh pegawai kejaksaan yang ada di wilayah Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini ya berlaku baik, kemudian mentaati aturan, norma-norma yang ada, dan tidak melakukan perbuatan cela, baik sikap, tingkah laku, perbuatan maupun perkataan. Itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di kejaksaan. Begitu Mbak Intan. Ya, Pak. Kok saya kesebut Mbak Endang tadi, Mbak Intan. Ya, Bapak. Baik Sobat Adiaksa, demikian bincang kita di podcast Kejaksaan kali ini bersama Bapak Mulyadi Sajayan SHMH selaku Asisten Pengawasan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Saya Intan Putri pamit undur diri acara podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan sampai jumpa di podcast Kejaksaan Tinggi selanjutnya. Kenali hukum, jauhkan hukuman. Salam Adiaksa.